Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 16 ayat 3. Di surode matata do Jesusi anakna mambuan hatuan dinasaha jolma. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 20 Maret 2023 tertulis dalam Mazmur 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Nalom maroham tu Jehovah ale Israel, ay para siroha du Jehovah, jala gudang do haluau di ibana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kembali 3 tahun belakangan ini, ketika pandemi COVID-19 mengancam kehidupan manusia, kita merasakan bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan manusia, segala sesuatu yang ada di dunia ini itu tidak menjamin kehidupan kita. Dan ketika itu terjadi, maka kita hanya mencari Tuhan. Hidup peribadahan kita baik secara online, di mana kita dipaksa semakin bergantung kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, maka kematian senantiasa menghantui kehidupan kita, sama seperti yang dikatakan Daud. Hanya 1 langkah jaraknya antara aku dengan maut. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini juga mengatakan kepada kita, sama seperti nyanyian dari Pujiara yang dikatakan bahwa ini merupakan bagian seruan dari kesusahan. Ketika orang sedang terhimpit oleh kesusahan, oleh penderitaan, baik itu karena perilakunya yang salah, kurang, baik itu karena kedengkian oleh orang lain. Tetapi dikatakan di situ bahwa orang percaya berseru hanya kepada Tuhan saja, menanti-nantikan Tuhan saja. Dalam ayat 5 dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, aku mengharapkan firman-Nya. Dan ini yang dikatakan oleh pemazmur supaya orang Israel di dalam kehidupannya hanya berharap kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan karena apa? Karena Tuhan adalah pencipta segala-galanya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita diajak supaya kita berserah diri dan menggantungkan seluruh harapan kita hanya dalam belas kasihan Tuhan. Dikatakan di situ, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Kasih setia Tuhan selalu mengalir, baik untuk orang jahat maupun untuk orang baik. Dia menerbitkan matahari untuk orang benar dan juga orang jahat. Dia selalu menyediakan segala kebutuhan kita melalui ciptaannya.
Kita hanya dituntut supaya kita berharap kepada Tuhan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan mempergunakan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikatakan dia, bagi Tuhan ada kasih setia. Kasih setianya lebih besar daripada kasih setia seorang ibu. Dia mengampuni kita. Dia mengetahui kelemahan kita. Dan dia adalah Tuhan yang mau berkorban melalui kelahiran Yesus Kristus di dunia ini, supaya Tuhan menjadi manusia. Dan dia sama seperti kita, merasakan penderitaan kita, supaya kita dapat diselamatkan karena kasihnya kepada kita. Yang kedua dikatakan, dia banyak kali mengadakan pembebasan, supaya kita terbebas dari segala persoalan, segala himpitan. Kita bebas, kita merdeka. Kita bebas dari keraman dosa, iblis, dan maut, karena kita sudah menerima keselamatan dan juga kehidupan yang kekal. Oleh karena itu dikatakan kepada kita pada saat ini, bagaimana kita mau berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa, tetapi berharap kepada Tuhan, serahkan seluruh pergumulan kepada Tuhan, supaya Tuhan ikut bekerja. Lakukan bagianmu dan biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya, karena sebagaimana dikatakan dalam nyanyian kita hanya bekerja mengulah hita jol mana-mana berboni, tetapi yang menjadikan adalah Tuhan semata-mata. Itu sebabnya dalam kehidupan kita diingatkan supaya berharap kepada Tuhan, bukan kepada harta yang ada pada kita, bukan kepada kekuatan dunia ini. Kita diajak supaya hanya berharap kepada Tuhan. Keyakinan kita, kesetiaan kita, biarlah kita nyatakan itu kepada Tuhan, dan juga itu nyata dalam tindakan dan perbuatan kita yang senantiasa berusaha untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya, supaya kita dapat bersukacita seperti nyanyian nama minggu kita pada minggu yang lalu, dan juga kita diingatkan di dalam kehidupan kita supaya nanti kita juga selalu meminta pertolongan daripada Tuhan, supaya Tuhan yang membela kita dalam setiap perkara kita, Tuhan yang membebaskan kita. Dan ketika kita sudah dibebaskan, sudah diberikan kasih setia, maka tetaplah percaya dan lakukanlah yang baik sebagai bukti kepercayaanmu. Amin. Terima kasih Bapa Surga, hari ini kami diingatkan supaya kami hanya berharap kepada Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami yang mungkin banyak memperoleh hambatan, tantangan, tetapi dengan berharap kepada Tuhan, maka kami dapat mengatasi itu semuanya karena kasih setiamu dan juga pembebasan yang sudah kau berikan kepada kami melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi selamat, kami menjadi terbebas, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Lakukan pekerjaanmu dengan berharap Tuhan akan memberkati. Horas.